Selamat sore kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan di sore hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari. Terima kasih Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam persekutuan kaum perempuan di sore hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini sebagai tuntunan kami dalam kehidupan ini. Berkati, karuniakan kami hikmat sehingga kami bisa memahami firman Tuhan dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, di sore hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai dengan ke-20. Silakan kaum perempuan di rumah bisa menyiapkan Alkitab dan kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Demikian firman Tuhan. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa, saya tidak tahu apakah tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, ada berita di media yang mengungkapkan bahwa ada orang yang salah sasaran dihakimi massa dengan tuduhan mencuri sesuatu dari tempat ibadah. Jadi diteriaki maling, kemudian dipukuli, bahkan nyaris dibakar tidak salah sampai meninggal. Dan ternyata ketika ditelusuri kebenarannya, orang itu bukan sama sekali pencuri. Orang itu bukan maling. Justru malah mau mengantarkan sesuatu. Namun ada orang yang berteriak maling sehingga menimbulkan reaksi, dan juga orang-orang lain ya mendengar seruan itu dan melakukan penghakiman secara massal. Nah, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, peristiwa seperti ini bukan satu kali terjadi. Mungkin sudah beberapa kali terjadi gitu ya, terkait dengan pengeroyokan yang ternyata juga bisa jadi bukan pencuri ataupun bukan maling dan salah sasaran. Ini kan mencerminkan bahwa ternyata mudahnya seseorang dihasut, ataupun mudahnya banyak orang dihasut terkait dengan berita yang bisa jadi belum tentu benar, namun orang justru cenderung terpancing ke sana. Nah, terkait dengan menghasut dan dihasut ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19 dan 20, ini pun mengungkapkan kisah bagaimana ada orang-orang di daerah Listra gitu ya, di mana di sana juga Paulus dan juga Barnabas melakukan pelayanan pekabaran Injil, dan ada orang-orang Yahudi yang menghasut banyak orang gitu kan, untuk bisa memusuhi Paulus, untuk bisa
membenci Paulus, bahkan melakukan tindakan fisik gitu kan. Di sini diungkapkan seperti melempari Paulus. Jadi kalau kita lihat kisahnya sebelumnya itu di ayat yang ke-8 itu kan diceritakan di Listra itu ada yang sakit lemah kakinya, kemudian di situ Paulus menyembuhkan gitu ya. Dan di situ bentuk pekabaran Injil. Namun ada banyak orang yang melihat sehingga orang itu melihat bahwa ini Paulus ini keturunan dewa gitu ya. Bahkan di dalam diri Paulus dan Barnabas ini turunlah dewa-dewa sehingga Rasul Paulus dan juga Barnabas bisa menyembuhkan. Sehingga ada beberapa imam-imam untuk kuil-kuil dewa Zeus itu datang memberikan kurban, mempersembahkan, namun dijelaskan bahwa oleh Paulus bahwa kami ini orang biasa, bukan keturunan dewa-dewa yang digambarkan seperti itu gitu ya. Dan dijelaskan seperti itu bahwa ini pun merupakan kuasa Allah gitu ya. Dalam pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus sudah dijelaskan. Namun kondisi seperti itu digunakan oleh orang-orang Yahudi yang membenci Rasul Paulus sehingga menghasut yang lain dan memberikan kabar ataupun informasi yang tidak benar sehingga Paulus dibenci, bahkan mereka melempari Paulus dengan batu itu ya di ayat 19, menyeretnya, sempat diseret keluar kota, namun di sini Paulus dan Barnabas masih selamat gitu ya, dan kemudian melanjutkan ke tempat yang disebut dengan Derbe. Nah, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, bicara menghasut dan dihasut ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya sekali. Pertama terkait dengan menghasut, berarti ada di posisi orang Yahudi. Orang yang dipenuhi dengan kebencian bisa melakukan berbagai macam cara sehingga menghasut orang lain supaya satu visi, satu pikiran dengan dia dan juga mau melakukan apa yang dia kehendaki gitu kan. Padahal itu salah gitu kan. Dan hasutan ini berdampak buruk dalam kehidupan relasi, bahkan justru memberikan dampak fisik yang luar biasa kalau kita lihat di sini. Nah, orang yang cenderung menghasut berarti memiliki dampak justru merusak relasi yang ada gitu ya. Maka kita khususnya kaum perempuan diajak juga untuk jangan ada dalam posisi seperti orang-orang Yahudi ini yang justru menghasut orang lain, menggiring orang lain gitu kan. Padahal bisa jadi informasinya belum tentu benar gitu ya. Dan bisa jadi pun menghasut orang lain ini secara sadar dan juga tidak sadar. Maksudnya ada yang memang punya pikiran jahat gitu ya, sehingga dia tahu bahwa dengan cara menghasut ini bisa meluruskan ataupun memuluskan pikirannya ataupun niatnya gitu. Tapi juga ada dalam kondisi tidak menyadari ataupun sebenarnya tidak sengaja, tadinya nggak mau sebenarnya untuk menghasut, tapi karena kita tidak tahu informasi yang benar, tidak tahu kebenaran secara faktualnya, faktanya bagaimana, kemudian kita langsung si ini begini gitu ya. Itu sama saja kita menghasut gitu ya. Padahal kita belum tentu informasi yang kita dapatkan itu benar. Itu merusak relasi. Nah, kita diajak untuk jangan sampai jadi orang-orang yang justru menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang buruk kepada orang lain. Kita diajak untuk jangan menggiring orang lain untuk melakukan atau bahkan memiliki pikiran yang buruk kepada orang lain yang belum tentu itu menjadi sesuatu hal yang benar. Jadi jangan sampai kita menjadi sosok-sosok penghasut kepada orang lain. Kan Tuhan Yesus memberikan tuntunan bagi kita untuk menyatakan damai sejahtera
menyatakan kasih. Kalau kita menghasut baik secara langsung dan juga ataupun tidak sadar, maka itu akan merusak tatanan kehidupan damai sejahtera yang ada dan dampaknya luar biasa buruk. Maka kita diajak untuk jangan menjadi penghasut. Kemudian di posisi yang kedua adalah orang-orang yang dihasut, gitu ya. Orang-orang yang cenderung mengikuti apa yang diinformasikan orang lain, yang diperintahkan orang lain, namun belum tentu benar. Dan kita ikut aja gitu ya, seperti itu. Dan ini pun terjadi di sini diungkapkan orang banyak itu memihak mereka karena hasutan. Maka kita diingatkan, kaum perempuan diingatkan supaya kita tidak terhasut, supaya kita tidak termakan opini yang mungkin keliru, tidak mempercayai sesuatu hal yang justru bukan merupakan kebenaran ataupun kebenarannya masih dicari gitu ya, belum tentu benar. Maka kita diajak untuk benar-benar menyaring informasi yang ada. Kita benar-benar memilih dan berpikir terkait dengan informasi yang kita terima. Jangan terburu-buru untuk mengiyakan gitu kan. Mendengar iya gitu ya. Dengar ya dengarkan saja. Tapi dalam proses mendengar, menyerap itu ada filter di dalam pikiran kita, di dalam hati kita untuk bisa melihat, berpikir ini benar nggak sih informasinya, ini jangan-jangan hoax gitu ya, jangan-jangan justru keliru, atau jangan-jangan dia punya kepentingan yang lain supaya saya berpikiran buruk kepada orang lain, padahal yang punya konflik dia, kita mah nggak punya konflik dengan dia, tapi kita seolah-olah digiring. Kan kadang ada yang begitu ya, di antara ada perselisihan di antara dua orang misalnya gitu kan, kita nggak ikut nih gitu ya, kita tidak ikut dalam lingkaran perselisihan konflik tersebut gitu kan. Hubungan kita dengan A dan si B baik-baik saja, namun biasanya gitu kan akan cari masa, cari teman, kemudian diinformasikanlah begini gitu kan. Nah di situ kita perlu bijak untuk bisa menyaring itu semua dengan melihat pengalaman. Kita bilang, oh si ini nih tukang main dan segala macam. Kita lihat pengalaman kita begitu enggak dengan yang diinformasikan gitu kan. Dan jangan buru-buru untuk mempercayai itu semua, namun benar-benar harus dilihat dengan seksama. Dan malah dalam kondisi seperti itu perlu dengan bijaksana untuk menentukan bagaimana sikap kita gitu kan, supaya tidak terprovokasi begitu saja, supaya tidak jadi terhasut sehingga mengambil langkah-langkah yang keliru, langkah-langkah yang salah, yang justru mendatangkan kondisi tidak damai sejahtera. Kita khususnya kaum perempuan senantiasa perlu dengan bijaksana, apalagi ya mungkin ya biasanya kadang ada pembicaraan tertentu di antara ibu-ibu, di antara kaum perempuan, oh ini si ibu ini, si ibu itu gitu kan, ataupun oh ini dan segala macam. Nah, mendengar tentunya ya, namun di situ informasi yang disaring, informasi yang harus senantiasa dipilah, harus senantiasa dengan baik untuk bisa dicerna, sehingga pikiran kita, tindakan kita juga berdampak baik dalam relasi yang ada, bukan justru mendatangkan situasi yang tidak damai sejahtera. Dan kaum perempuan punya peran di situ, ibu-ibu punya peran di sana untuk senantiasa benar-benar memperhatikan, menyimak informasi, bahkan kabar-kabar yang beredar yang kadang mungkin ya beredar di WA group, di media sosial gitu ya. Jangan kita juga mudah terprovokasi ataupun terhasut ke sana. Kita menjadi orang-orang yang bijak dalam menerima bahkan merespon informasi-informasi yang ada sehingga tidak mudah terhasut. Mari kaum perempuan yang dikasih Tuhan, ibu-ibu sekalian, mari kita menjadi pribadi dan firman Tuhan menuntun kita agar senantiasa benar-benar bijaksana dalam kehidupan kita supaya kita tetap menjadi terang, menjadi berkat, bahkan saluran damai sejahtera
Yesus memberkati. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa melalui firman Tuhan dan juga penuturan pengalaman kisah Rasul Paulus, kisah para rasul Tuhan, kiranya senantiasa menuntun kami semua agar kami, khususnya kaum perempuan, tidak menjadi pribadi yang menghasut orang lain, ataupun kami menjadi pribadi yang tidak mudah terhasut oleh orang lain. Namun dalam setiap tindakan kami, pikiran kami, bahkan setiap segala sesuatu yang kami cerna, kami bisa cerna dengan baik, untuk kami juga bisa bertindak dengan baik dan tetap mewartakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya firman Tuhan kami bisa wujud nyatakan. Kami hendak berdoa untuk seluruh kaum perempuan yang berada di GKP Cawang, berada di rumah masing-masing. Tuhan yang senantiasa juga memberkati, menyertai dalam langkah, dalam aktivitas, peran-peran yang dilakukan. Engkau memberkati dengan hikmat, tuntunan, sehingga kaum perempuan tetap menjadi berkat, tetap terpelihara oleh kasih setia Tuhan, dan dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini tetap memiliki semangat dalam melakukan yang terbaik. Kami juga hendak berdoa bagi kaum perempuan yang ada dalam kondisi sakit ataupun pemulihan. Tuhan yang senantiasa memberkati, secara khusus untuk Ibu Agustina yang melakukan operasi dan juga dalam masa pemulihan. Tuhan yang senantiasa juga memulihkan, memberkati setiap upaya yang dilakukan, kiranya senantiasa berangsur-angsur pulih dan kembali bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan yang memberkati, memelihara beliau. Juga untuk saudara-saudara kami, kaum perempuan yang juga dalam kondisi sakit, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, Engkau yang senantiasa juga memelihara, menjamah, menguatkan mereka dalam setiap upaya pengobatan yang dilakukan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak mendoakan untuk setiap pergumulan kami dengan berbagai macam masalah yang harus kami hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Berikan kekuatan, sungguh kami meyakini bahwa Kristus hadir bersama dengan kami untuk kami bisa bersama-sama menghadapi setiap pergumulan dan permasalahan, tetap merasakan pemeliharaan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Begitu pula dengan harapan kerinduan kami, berbagai macam hal yang kami utarakan dan tersimpan mungkin dalam hati kami masing-masing, kami membawanya kepada Tuhan. Inilah doa seruan kami, ya Bapa, kami menaikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan yang dikasih Tuhan, marilah kita menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, kita agar jangan mudah terhasut dan jangan menjadi penghasut, sehingga damai sejahtera akan senantiasa tetap kita hayati dalam kehidupan ini. Dan ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kaum perempuan dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita,